Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung saja bagi yang baru bergabung. Nah, saat ini di depan saya sudah ada dinamo pembilas mesin cuci Polytron 2 tabung. Dan kendalanya mesin cuci tersebut pada saat sedang digunakan untuk membilas, pulsator hanya berputar satu arah saja dan itu pun harus dibantu dengan tangan. Oke, langsung saja kita ukur menggunakan apometer. Kabel biru dan grey kita ukur dan lihat masih tersambung. Kemudian kabel kuning sudah tidak connect. Kita ulangi tersambung dan kabel kuning ternyata tidak tersambung ya. Nah, ini kabel biru dari dinamo sebagai running atau R atau sumber listrik utama akan saya sambung langsung dengan kabel dari steker. Nah, saya harap untuk kerjaan yang seperti ini kita lakukan dengan cermat dan hati-hati. Biarlah alon-alon asal kelakon. Dan kabel yang kita sambung ini langsung saja kita bungkus dengan solasi ya, demi keamanan dan kenyamanan sewaktu kita bekerja. Kemudian kabel warna abu-abu dan kuning ini terhubung langsung dengan kapasitor pada keduanya dan juga sumber listrik langsung, tetapi koneksinya diatur bergantian melalui timer. Oke, kita pasang dulu kedua kabel kapasitor langsung saja pada konektor. Kemudian yang ini kabel warna coklat dari steker atau dari sumber listrik kita sambungkan langsung dengan salah satu kabel dari dinamo dan juga salah satu kabel dari kapasitor yang seharusnya terkoneksi melalui timer dulu, tapi di sini kita akan colok saja langsung ya dengan salah satu kabel pada konektor ini. Kita sambungkan pada posisi common kabel warna abu-abu. Oke, kita tancapkan dulu dan terlepas lagi ternyata. Jika kita sambung kabel abu-abu yang arah dari dinamo atau kabel setrum, maka kabel kuning ini adalah sebagai starting. Begitu juga sebaliknya jika kabel kuning kita sambung dengan kabel setrum yang arah dari timer, maka kabel abu-abu adalah sebagai starting juga. Tetapi kita tahu tadi kabel ini terputus ketika kita ukur dengan apometer ya. Sekarang kita tes colokan sumber listriknya. Oke, harap simak dan perhatikan. Untuk gulungan starting yang terputus, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Perhatikan. Nah, dinamo berfungsi jika dibantu putar dengan tangan kita. Oke, kita tahan dulu. Kemudian kita ulangi kembali dan dinamo pun mau berputar. Nah, seperti itulah, kadang-kadang mau berputar dan kadang-kadang tidak. Kita bantu putar dengan tangan ke arah kanan mau berputar, ke arah kiri juga mau berputar, begitu juga sebaliknya dia mau berputar, maka itulah ciri dari spool starting yang sudah terputus. Ini sama halnya dengan tanpa kapasitor ataupun kapasitor telah habis, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Nah, sekarang saya pindahkan posisi common pada kabel kuning yang lilitannya terputus. Kita colokkan, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Walaupun kita gerak-gerakan dengan tangan ke kiri ataupun ke kanan, sama saja dia tidak akan berputar dan tidak ada reaksi dengung sama sekali. Itulah ciri-ciri dari kerusakan dinamo dan setelah ini akan saya bongkar untuk kita buktikan. Nah, dinamo ini telah saya bongkar dan saya telusuri kabel kuning yang tadi kita ukur menggunakan apometer terdeteksi putus. Dan sampai di sini saya lihat tidak ada yang terputus, terlihat baik-baik saja. Namun jika kita putar pandangan kita ke sebelah sini pada gulungan utama terlihat korosi berwarna putih karena memang ini aluminium jadi warnanya putih. Oke, terlihat jelas ya terdapat korosi pada gulungan utama yang terhubung dengan kabel warna kuning. Nah, ini kita akan coba perbaiki saja. Tapi apakah bisa diperbaiki, Bang?
Ya tentu saja masih bisa, tergantung maunya kita, mau digulung ulang lebih baik, mau disambung yang putusnya saja juga, tiada salahnya. Oke, dinamonya saya bawa ke atas meja kerja agar kita nyaman dalam pengerjaannya. Di sini akan kita bersihkan dan kita sambung lagi menggunakan kawat email. Oke, satu sambungan telah saya connect menggunakan kawat email. Seperti yang saya lakukan tadi, kalian harus siapkan kawat email seperti ini untuk menyambung gulungan dinamo yang terputus. Kemudian yang kedua, kalian siapkan kabel serabut dengan serat tembaga ya. Kita ambil beberapa helai saja secukupnya sebagai pengikatnya. Karena jika disambung saja tanpa diikat dengan kawat serabut tidak akan kuat. Dan jika disolder pun tidak akan menempel karena lilitan ini pada dinamo ini adalah aluminium. Jadi gunanya serabut tembaga tersebut selain sebagai pengikat juga sebagai alat untuk menempelkan solderan pada sambungan yang kita solder. Jika dalam penyambungan kawat dinamo yang putus ini tidak kalian balut dulu atau gulung dulu dengan kawat serabut tembaga, maka akan sulit sekali tersambung dan tentu saja tinol tidak akan merekat dengan sempurna. Tinggal kita pasang-pasang kembali aksesorisnya dan kita akan segera melakukan tes pada dinamo yang telah kita perbaiki ini. Apakah perputaran pada arah kiri dan kanan bekerja kembali dengan sempurna? Nah, tentu kalian masih ingat tadi bahwa gulungan dinamo yang terputus adalah kabel yang kuning ini. Kita langsung saja sambungkan dulu dengan kapasitor di kedua ujungnya, yaitu coklat dan maaf, maksud saya grey dan kuning ya. Nah, sambungan ini jika pada mesin cucinya akan terhubung langsung pada timer untuk putaran kiri dan kanan. Nah, kita sambung dulu di sini dan kita tes manual saja. Oke, sudah tertancap pada konektor. Dan kabel coklat yang dari steker tadi akan kita sambung di sini pada jalur kabel kuning ya, yang tadi terputus. Apakah bisa berputar? Oke, ternyata berputar dengan lancar. Oke, saya tempelkan solasi dulu agar kelihatan pada bearingannya, terlihat putarannya ya. Kita coba kembali. Nah, berputar dengan normal. Kita lihat putarannya ke arah kiri ya. Nah, sekarang kebalikannya ke arah kanan. Kita akan tes apakah di kedua arah berfungsi dengan baik, yaitu kiri dan kanan. Oke, kita lihat ke arah kanan ya. Ternyata berputar juga. Berhasil dengan baik perbaikan kita. Oke, itulah cara-cara perbaikan dinamo dan ciri-cirinya telah saya uraikan dari awal. Sekarang tinggal kita cabut dan pasang kembali pada mesin cucinya. Terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat.